Assalamualaikum Tribuners. Hari ini kita berjumpa pada momen yang sangat istimewa, yaitu hari di mana seluruh warga Indonesia menentukan pilihan untuk memilih kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur maupun wali kota dan bupati. Di studio Tribun Sumsel pada program Mata Lokal Memilih hari ini kami sudah kedatangan Dr. Ardian Saptawan MSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya? Dan cuacanya bagus. Cuacanya bagus ya, mendung ya. Mendung ya, enggak hujan gitu ya. Jam berapa tadi? Saya tadi jam 10-an karena pagi-pagi rame. Rupanya masyarakat kayak memanfaatkan setelah itu libur barangkali ya. Karena ini kan libur nasional. Jadi pagi-pagi mereka, wah ini saya bilang ini nanti aja lah. Ya sebulan baru saya datang ke situ, nah sudah lapang. Ya. Pak Ardian, ini kita melihat situasi ya sampai saat ini cenderung kondusif ya. Ya. Pada hari pencoblosan. Mungkin ada hal-hal tertentu terkait pilkada ini yang sudah menjadi concern dari Pak Ardian melihat baik masa kampanye maupun sampai saat ini. Ya, saya lihat sekarang itu seperti ya agak kagok sedikit ya, karena sistem ini kan baru. Jadi pilkada serentak ini baru, nah kemudian juga sistem pemilihan umumnya juga termasuk kampanye juga agak baru gitu. Jadi kayaknya biasalah, biar masih pada menunggu gitu, tidak terlalu ini. Nah biasanya nantinya baru mereka lebih ini ya, yang pemilihan akan datang. Nah oleh karena itu di sini kita terima kasih kepada aparat pengamanan terutama. Mereka begitu sigap, ya ada masalah begitu cepat diselesaikan sehingga mereka daya antisipasi mereka itu betul-betul termanfaatkan optimal gitu. Jadi pada hari ini semuanya sudah ini istilahnya nyaman lah, masyarakat tenang gitu ya, tidak terjadi kisru-kisru dan termasuk juga kita tadi belum mendengar adanya TPS yang kekurangan kertas suara misalnya. Nah itu suatu pencapaian prestasi yang bagus tuh dari KPU-nya ya. Nah mudah-mudahan ini masyarakat juga dengan tenang ini hasilnya juga terutama kita lihat tingkat partisipasi juga akan meningkat. Harapannya begitu gitu karena udara cukup bagus hari ini kemudian semuanya bisa terkendali. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan tanda bahwa insya Allah kita sukses untuk yang pemilu hari ini gitu. Amin. Jadi harapannya adalah partisipasi meningkat atau cukup memenuhi standar yang diinginkan KPU lah ya. Iya betul. Ya harapan kita paling tidak di atas 60% lah. Biasa kita kan hampir 80-an ya. Nah itu kenapa 60%? Kalau kita lihat dari demokrasi itu kan udah lebih dari 50% ya, lebih dari separuh. Nah harapan kita bahwa tingkat partisipasinya akan meninggi. Dengan demikian yang diharapkan tidak saja legalitas dari pimpinan akan terpilih, tapi ada legitimitasnya, jadi dukungan masyarakat. Nah itu kita harapkan. Jadi meskipun ada persaingan yang cukup alot lah antar mereka, tapi masyarakat menikmatinya dan mendukung. Nah itu harapan kita seperti itu. Sehingga nanti siapapun yang terpilih, masyarakat guyup lah ikut membangun sama-sama gitu. Secara umum upaya sosialisasi dari pihak ya kalau KPU penyelenggara oke lah ya. Kita mau lihat dari ini Pak Ardian para kandidat. Sejauh ini Pak Ardian melihat seluruh Sumsel ini. Nah ini para kandidat ini kayaknya masih terbawa cara lama. Nah berapa kasus yang kita lihat kan ada yang mengantisipasi serangan subuh itu ketahuan kan pembagian uang itu sudah ada gitu. Nah kayaknya seperti itu masih cara tradisional. Kenapa? Sebab kalau kita lihat dari cara kampanye terbuka yang diadakan atau kampanye tertutup itu tidak terlalu meriah gitu ya. Nah ini nggak tahu kenapa. Apakah mereka kalau dulu menggunakannya begini, saya lihat itu melakukan suatu strategi mulai dari pinggiran, dari masyarakat pinggiran. Nah karena memang masyarakat pinggiran itu yang sedikit terisolasi dari komunikasi, informasi, sehingga mereka cepat sekali mempengaruhi mereka, mudah mempengaruhinya, gitu. Nah biasanya dari pinggiran. Nah begitu juga yang kejadian-kejadian seperti money politik itu harusnya kita harus cermati yang dari pinggiran. Nah kenapa? Karena jangkauan aparat itu
jauh gitu untuk mencapai daerah itu, baik KPU-nya, Bawaslu-nya, ya maupun pihak tentara dan polisi ya itu agak jauh. Nah biasanya mereka melakukan seperti itu. Kita lihat biasanya ada keadaan-keadaan yang melambat laporan TPS-nya, yaitu daerah-daerah pinggiran. Nah ini yang biasanya dimanfaatkan oleh mereka. Di situ yang secara konflik yang muncul di situ. Nah, oleh karenanya kita lihat dalam kampanye kemarin itu kan agak sepi di daerah-daerah perkotaannya, gitu, kabupaten itu agak sepi. Tapi yang sifatnya hadiah-hadiah, apapun namanya dalam tanda kutip ya, nah itu banyak sudah kedapatan kan, ada yang sudah sembako, persiapan uang dalam amplop gitu ya. Nah itu menandakan bahwa mereka masih menggunakan cara-cara tradisional, yaitu dengan melakukan money politik pada masyarakat yang lugu, nah gitu, masyarakat lugu yang begitu. Jadi kemarin kalau kita lihat di medsos itu ada yang mereka melaporkan berapa yang amplop-amplop yang berdasarkan dari tim kampanye masing-masing. Nah ini sekarang makanya yang diuji ini adalah Bawaslu nih, sejauh mana dia bisa memperjelas masalah itu. So ini masalah kredibilitas Bawaslu nih. Kalau udah ditangkap, masyarakat mempunyai inisiatif untuk melaporkan, nah tinggal bagaimana tindakan Bawaslu. Ya, gitu. ya. Kita menaruh harapan pada Bawaslu untuk bagian dari pendidikan politik ya. Bagian dari pendidikan politik. Nah itu penting. Sebab kita lihat kemarin itu tidak ada tindakan Bawaslu yang bisa kita dengar lah ya. Dia menangkap, cuman apakah ini ditegur, apakah dia yang sanksi, nah itu belum terlihat. Nah, tindakan Bawaslu ini agak sedikit sensitif apabila ini setelah pemilihan hari ini. Tentu yang akan dilihat masyarakat apa sanksinya. Nah, ini yang sedikit rawan lah gitu ya, rawan ya. So kalau ditegur ya sudah lewat, mau diapain? Ya kan? Atau mereka sengaja kalau sekedar teguran ya enggak apa-apa, yang penting suara sudah masuk. Nah, ini yang menjadi PR Bawaslu. Kita akan bahas itu setelah ini Pak Ardian. Tapi ada yang kita mau dengar laporan dari daerah ya. Terutama ada 2 daerah yang kemarin menjadi sorotan ya dari yang keamanan ya. Ada dari debat ya, dari forum debat yang suasana debat yang waktu itu meningkat lah eskalasinya, ada walkout ya, dari betul. Oku dan Muba. Nah, sebagian sudah hadir di sini. Saya kalau gitu panggil Muba dulu aja, karena pada masa debat itu ada walkout ya dari debat di Muba. Pasangan calon. Silakan, ada reporter kami Apriansyah dari Sekayu Muba. Siap, Mas Yudi. Perlu kami informasikan soal debat kemarin di sana Paslon Toha Rohman tidak menyetujui bahwa dari amplop yang diajukan oleh KPU tidak sesuai dengan draft dari acara tersebut, sehingga Paslon Toha Rohman memutuskan untuk walk out atau tidak melanjutkan debat pada malam tersebut di Gedung Dharma Wangsa Sedayu. Nah, akibatnya dari walk out tersebut banyak simpatisan dan masyarakat yang ada di sekitar mulai berdesak-desakan dan membuat kaca gedung Dharma Wanita sempat pecah. Pihak keamanan pun langsung sigap mengamankan lokasi debat tersebut dan melakukan pengawalan terhadap pasangan Toha Rohman yang out. Dan alhamdulillah pada debat malam itu situasi aman terkendali dan tidak sampai terjadinya keributan. Hanya saja menyebabkan kaca dari Gedung Dharma Wanita pecah akibat dorongan massa, bukan dari sengaja dibacakan oleh salah satu paslon dukungan. Mas Yudi. Ya. Setelah situasi atau peristiwa debat itu ya, sekarang kita sudah di hari pemungutan suara. Bagaimana
laporan dari Muba Apriansyah hari ini. Ulangi Mas Yudi, kalau saat ini situasi pencoblosan atau pemungutan suara di Kabupaten Musi Banyuasin berjalan dengan lancar, di mana secara langsung Kapolda Sumsel, Gubernur Sumsel, Pangdam 2 Sriwijaya, dan unsur KPU dan Bawaslu Sumsel turun langsung memantau kegiatan pencoblosan di Kabupaten Musi Banyuasin ini sendiri. Terpantau dari sejumlah kecamatan yang kita informasikan, pencoblosan sampai saat ini berjalan dengan lancar, belum ditemui kendala yang signifikan terhadap pencoblosan. Untuk pencoblosan sendiri, paslon nomor 1 Lucianti mencoblos di TPS nomor 1 bersama dengan wakilnya. Namun paslon nomor 1 Lucianti hanya mengambil satu kertas surat suara, yakni kertas surat suara Gubernur Sumsel, karena calon Bupati Muba nomor 1 Lucianti masih berKTP Palembang. Sedangkan paslon nomor urut 2 Toha Rahman mengambil melakukan pemungutan suara di Desa Sungai Angit, Kecamatan Babatoman, yakni di desanya sendiri. Dan alhamdulillah sampai saat ini proses pemungutan suara sedang berlancar, dan saat ini masih dalam rekapitulasi tingkat TPS tersebut. Mas Yudi. Oke. Jadi artinya dua-duanya tetap aman ya Pak ya. Oke. Kita mau lanjut. Nanti silakan Pak Ardian kalau memang ada yang mau ditanyakan ke 4 daerah ini. Selanjutnya saya mau ke Lahat dulu dengan reporter Edi Amin. Ya, silakan Bang Edi melaporkan kondisi dari Lahat. Ya, baik, sejauh ini pantauan dari kami Mas untuk proses pemilihan gubernur dan bupati di Kabupaten Lahat berjalan lancar, tidak terpantau adanya kericuhan, dan saat ini proses penghitungan suara di beberapa TPS sudah selesai, bahkan di TPS 5 yang terpantau oleh kami di Kelurahan Talang Jawa Selatan. Untuk proses penghitungan suara calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan telah tuntas, dan di TPS 5 tersebut Herman Deheru dan Ci Ujang unggul jauh dibanding dengan calon nomor 2 dan nomor 3. Sementara untuk penghitungan Pilkada Lahat atau calon bupati dan wakil bupati Lahat sendiri saat ini belum dimulai, karena memang mayoritas TPS mendahulukan penghitungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan. Kemudian kami sampaikan tadi calon wakil gubernur Sumatera Selatan melakukan pencoblosan di Kelurahan Bandar Jaya, tepatnya tidak jauh dari kediaman beliau bersamaan dengan istri beliau, yakni Haji Lidewati Ci Ujang, yang juga mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Lahat. Sementara calon wakil bupati Kabupaten Lahat Bapak Haji Haryanto itu melakukan pencoblosan di TPS 9 Kelurahan Bandar Agung. Sampai kami kabarkan sekarang kondisi proses pilkada di Pilkada Lahat masih terpantau aman, lancar, belum ada informasi-informasi mengenai kericuhan ataupun hal-hal yang mengganggu ketertiban dalam proses pemilihan sendiri. Dan saat ini dapat kami sampaikan kami berada di kediaman calon wakil gubernur Sumatera Selatan Bapak Ci Ujang. Hanya saja kami belum dapat berwawancara beliau karena memang beliau masih berada di dalam, baru saja tiba di kediamannya untuk memantau proses proses pemilihan di beberapa TPS di Kabupaten Lahat. Untuk sementara Mas, itu yang dapat kami kabarkan dari Kabupaten Lahat. Di tempat TPS Ci Ujang memilih sudah ada hasilnya ya? Untuk sementara pantauan terakhir dari kami belum ada Mas. Yang terpantau itu baru di Kelurahan Talang Jawa Selatan, tepatnya di TPS 05.
yang sudah menyelesaikan proses penghitungan suara. Kalau kami nggak salah tadi, Ciujang mengumpulkan sekitar hampir 200 suara, sementara pasangan nomor 2, nomor urut 3 di bawah angka 100. Kami tidak hafal tadi Mas untuk jumlah pastinya. Tapi yang kami pantau tadi sudah menyelesaikan untuk di TPS 5. Ya. Edi, sudah ada informasikah apakah Ciujang akan ikut memantau di Palembang setelah ini atau gimana? Untuk sementara informasi yang kami dapat dari Ciujang tadi, beliau tetap akan standby di sini terlebih dahulu, Mas. Belum ada informasi mengenai beliau akan berangkat ke Palembang, dan kami dapat informasikan bahwa di kediaman Ciujang sendiri juga sudah ada relkon ya, untuk secara pribadi hitungan manual dari tim yang saat ini sedang dipersiapkan. Nantinya juga akan kami pantau atau kami informasikan jika ada informasi terbaru atau hasil wawancara kami bersama calon wakil gubernur Sumatera Selatan. Dan kalau pantauan kami dari beberapa TPS, memang Ciujang diunggulkan di Kabupaten Lahat di beberapa TPS. Hanya saja sampai saat ini penghitungan itu belum selesai, maka kami tidak bisa menyampaikan secara pasti keunggulan tersebut, Mas. Ya, oke. Terima kasih Edi Amin, reporter dari Lahat. Ya, selanjutnya kita akan ke Pali dengan Apriansyah ya. Reporter Pali, Apriansyah. Ya, Mas. Baik. Ya, silakan Apri untuk melaporkan kondisi terkini dari Pali. Baik, terima kasih Mas Yudi. Saat ini untuk pilkada di Kabupaten Pali sejak pagi tadi sampai dengan saat ini masih terpantau aman dan kondusif, di mana saat ini masing-masing TPS mulai melakukan penghitungan untuk calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel. Situasi kondusif dan aman ini sudah terjadi sejak masa kampanye kemarin, masa tenang hingga saat ini, Mas Yudi. Untuk Bupati dan Wakil Bupati Pali, Heri Amalindo dan Sumardono juga telah melakukan pencoblosan pagi tadi, di mana Bupati Pali Heri Amalindo melakukan pencoblosan di TPS Simpang Raja dan Wakil Bupati Pali Sumardono melakukan pencoblosan di TPS 005 Kelurahan Pasar Bayangkara. Saat ini Bupati dan Wakil Bupati Pali masih terus melakukan monitoring keliling ke setiap TPS untuk memantau jalannya pilkada. Untuk hasilnya sementara ini masih belum diketahui. Saat ini saya sedang berada di Deks Pemilu Kabupaten Pali, di mana Pemkab Pali mengadakan hitung cepat untuk data 70%, yang di mana hasilnya masih belum keluar sampai dengan sekarang, Mas Yudi. Ya, bisa diulang hitung cepat ini untuk gubernur atau bupati? Untuk hitung cepat yang diadakan Pemkab Pali ini hanya untuk ini calon bupati dan wakil bupati Pali saja, bukan untuk calon gubernur dan wakil gubernur, yang dimana diadakan hanya untuk sekedar monitoring hasil pilkada di Kabupaten Pali. Oke, terima kasih Apriansyah. Baik, Mas Yudi. Ya, terakhir ini yang juga sempat rame ya, Ogan Komering Ulu. Ya, ada reporter kami Yuleni Juwita. Silakan Yuleni melaporkan kondisi di hari ini di Batu Raja ya, terutama Ogan Komering Ulu. Silakan. Baik, terima kasih rekan Yudi. Selamat siang, Dr. Adrian. Siang. Dari Kota Batu Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, dapat kami laporkan sejak awal sebenarnya sudah ada tanda-tanda bahwa pilkada tahun 2024 ini memang akan berbeda dengan pilkada atau pemilu sebelum-sebelumnya, di mana selama ini Kabupaten Ogan Komering Ulu ini
memang terkenal sebagai kabupaten yang zero konflik. Namun ini mungkin akan menjadi warna dan dinamika politik di tahun ini. Kalau boleh saya bercerita sedikit, sejak awal sudah terjadi keributan antara KPU, Bawaslu, di mana pada pemilihan sebelumnya itu pemilihan pileg itu sudah terjadi pencopotan ketua KPU karena ikut bukan mengintimidasi, malah membuka kotak suara yang sudah dikunci. Nah, terakhir pada pencopotan jabatan ketua KPU saat di Samudra, pencopotan jabatan namun keanggotaan masih tetap. Kemudian di Bawaslu sendiri tidak kurang panasnya terjadi juga dugaan money politik, kemudian sampai akhirnya terjadi pencopotan pemberhentian salah seorang anggota Bawaslu atas nama Peru. Sehingga situasi ini tarik menarik politik di Ogan Komering Ulu kian hari kian kelihatan dinamikanya, kian kelihatan warna-warninya untuk berbagai pernak-pernik ini sempat terjadi pada saat debat, di mana salah satu calon meninggalkan panggung debat. Itu juga menjadi catatan tersendiri bagi demokrasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Ini juga masih belum selesai, di mana kedua belah pihak sama-sama mengajukan gugatan, baik pasangan urut nomor 1 Yudi Purnanugraha dan Yeni Erika menggugat KPU dan TPRI, kemudian pasangan Teddy Melwansa dan Marji Tobahri juga menggugat karena sama-sama merasa dirugikan. Nah, itu sebagai pengantar saja. Kemudian kerusuhan-kerusuhan kecil, insiden-insiden kecil yang diwarnai sebenarnya dari tim sukses. Nah, tim sukses yang banyak memicu kericuan-kericuan kecil ini, sehingga Kabupaten Ogan Komering Ulu di tahun ini masuk trending. Kalau kata Danrem kemarin, Toku ini masuk trending. Jadi kami menyebutnya juga, ikut menyebutnya sebagai trending juga. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, dari aparat keamanan sendiri sudah menurunkan 700 pasukan, baik dari BKO, dari BRIMOB, kemudian dari TNI juga memBKO-kan sekitar 100 personil, kemudian ditambah satuan samping dari semua yang terlibat di pilkada ini ikut dikerahkan untuk menjaga keamanan dan kedamaian pilkada di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pada hari ini kita sampaikan bahwa masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati telah menyalurkan hak suaranya di TPS masing-masing. Untuk Yudi Purnanugraha menyalurkan hak suaranya di TPS 2 Kecamatan Lubuk Batang, dan wakilnya menyalurkan hak suaranya di TPS 01 Dusun Batu Raja, Kecamatan Batu Raja Timur. Kemudian untuk Teddy Melwansa, pasangan urut nomor 2, menyalurkan hak suaranya di TPS 006 Kelurahan Sukaraya, dan calon wakil bupati Marji Tobahri menyalurkan suaranya ke TPS 08 di Air Paus. Pada hari ini juga untuk mengantisipasi juga sudah turun petinggi-petinggi dari Provinsi Sumatera Selatan, itu Kapolda, kemudian Gubernur Sumatera Selatan, Pangdam 2 Sriwijaya, kemudian Danrem, lalu dari Komisioner KPU dan Bawaslu, ketuanya masing-masing turun ke Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk memantau situasi. Kehadiran para petinggi dari Provinsi Sumatera Selatan ini tentunya tidak hanya show of force, tapi
memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat Oku. Kehadiran ini benar-benar membuat rasa nyaman ya, karena di saat rakyat membutuhkan itu pimpinan hadir. Paling tidak masyarakat Oku yang tidak ada kepentingan semata-mata untuk berharap lahir pemimpin-pemimpin terbaik di kabupaten ini. Paling tidak kami merasa nyaman. Begitu juga wartawan, karena tidak dipungkiri selama proses ini sampai hari pencoblosan itu terjadi intimidasi dan maksud kami intimidasi dan teror, tapi belum sampai menyentuh fisik. Beberapa rekan kami juga ada yang sudah diteror dengan menggedor-gedor rumahnya, mendatangi rumahnya dengan membawa senjata tajam. Kemudian begitulah prosesnya, saling adu, saling lapor. Ini masih terus berjalan. Kita informasikan hari ini meskipun secara umum pemilihan proses penyaluran suara itu berjalan aman, kondusif, belum terpantau kerusuhan, namun banyak sekali informasi yang simpang siur sehingga cukup melelahkan karena informasi yang hoax ini beredar di TPS. Salah satu contoh tadi di TPS di Sukaraya dibilang tidak ada yang mencoblos surat-surat suara, sehingga pergeseran pasukan dari BRIMOB, dari TNI, Polri, kemudian termasuk wartawan juga kita harus bergeser ke TKP yang disebut-sebut, tapi ternyata setelah sampai di sana tidak ada kejadian yang seperti diinformasikan itu. Ya, artinya tidak ada insiden ya hari ini ya, Yuleni? Alhamdulillah sampai saat ini tidak ada insiden, tapi pasukan tetap siaga, baik dari TNI maupun Polri itu siaga selama proses yang kita yakini akan membuat tensi politik itu naik pada saat penghitungan dan pemungutan dan hitung suara. Ya, oke. Demikian. Ya, artinya kita akan tunggu sampai nanti pada masa penghitungan ya di masing-masing TPS. Ya, terima kasih pada seluruh reporter ya, Edi Amin dari Lahat, Fajri dari Musi Banyuasin, Apriansa dari Pali, dan Leni Juwita dari Ogan Komering Ulu. Ya. Pak Ardian, tadi sekilas ya laporan dari teman-teman, terutama di Musi Banyuasin dan Ogan Komering Ulu, Batu Raja. Betul. Ya. Dan betul ya, seperti kemarin kami ketemu juga dengan Kapolda, itu menjadi concern, dan konon pakai heli nih. Kemarin rencananya pakai heli tuh supaya bisa langsung cepat gitu. Dan dua daerah itu, dua wilayah itu yang dikunjungi. Ya. Tetapi pada masa pemungutan suara tadi berlangsung lancar. Ya. Artinya kemarin mungkin tensi hanya di level elit atau gimana nih Pak? Ya, mungkin kemarin itu pada kagok itu tadi karena sistem ini kan baru. Jadi dengan serentak ini, dengan yang sebenarnya sudah mulai waktu pencalonan kan sudah agak stres lah mereka tuh, tekanannya. Karena apa? Karena pertama adalah memperebutkan suara dari partai politik untuk dukungan ini pengusulan mereka itu kan. Nah itu kan membuat termasuk keras karena ada salah satu pasangan calon kan yang memborong hampir semua. Nah ini tahu ketika keluarnya keputusan MK mengenai penurunan dari minimal jumlah atau kuota dari jumlah yang bisa mencalonkan, yaitu 7% ya. Nah itu mengakibatkan partai-partai kecil yang tadinya tidak bisa mencalonkan, ya mereka sebenarnya barangkali mempunyai calon lain atau mempunyai pemikiran yang lain. Tadinya terpaksa ikut dengan partai besar. Nah pada saat-saat terakhir itu mereka ini dengan adanya angin bisa mencalonkan, mereka berusaha mencalonkan sendiri. Nah tapi saatnya itu sempit sekali. Waktu pendaftaran itu tinggal kalau tidak salah udah sampai 1 minggu. Ya. Nah akibatnya yaitu tensi udah mulai tinggi tuh. Nah tensi mulai tinggi kenapa? Karena mereka pada hakikat tidak siap dari awal, tapi hanya untuk menyambut peluang itu aja. Nah ketika ini berjalan, nah disinilah terjadi
sensitivitas dari ininya menjadi tinggi gitu. Sedikit aja bergerak merasa curiga gitu. Nah, seperti itu. Jadi masalah amplop aja yang salah, mereka menjadi naik tensinya ya. Nah, itu sebenarnya ya pernik lah itu sebenarnya. Cuma karena apa? Kemarin kan bisa dikendalikan. Begitu oke rame, tapi nggak sampai ada berantem, nggak sampai konflik fisik gitu ya. Nah, itu tetap kita hargai. Seperti itu. Nah, namun di sini kita lihat juga bahwa pada akhirnya ke depan kita harus hati-hati juga dengan semakin banyaknya masyarakat yang mempunyai pendidikan yang tinggi, kemudian melek politik. Nah, begitu juga masyarakat awam mulai melek politik. Nah, oleh karena itu maka di sini saya juga agak bertanya-tanya, apakah pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh para kandidat ini yang masih mengutamakan pendekatan tradisional dengan money politiknya, pendekatan dengan orang ke orang itu apakah masih berlaku dengan masyarakat yang mulai berubah? Nah, oleh karena ini menarik nih quick count-nya nih. Jadi belum tentu yang tadinya kita lihat dia tinggi ya, itu menjadi tetap tinggi, belum tentu. Nah, hal ini juga kita lihat dari pemilihan legislatif dan presiden. Kan itu kan tidak linear. PDIP yang memenangkan suara secara mayoritas ya gitu, tetapi calon mereka kalah. Nah gitu. Gerindra yang meskipun dia didukung oleh 9 partai politik ya, dia menang. Tapi Gerindranya sendiri itu kan nomor 3. Nah, sehingga artinya terjadi variasi yang besar di lapangan. Nah, karena ini pemilihannya sifatnya adalah pemilihan terbuka ya, ini ada kemungkinan ketokohan politik dari para calon itu sangat mempengaruhi. Jadi partai politik itu tidak banyak berpengaruh. Nah, namun partai politik sangat bisa membantu apabila mesinnya ini bekerja dengan optimal. Nah, karena ini setelah legislatif, nah takutnya logistik mereka sudah mulai berkurang nih. Logistik mereka berkurang, kemudian juga atas arahan partai barangkali mereka mendukung calon yang bukan menjadi ini mereka kemarin. Karena kewajiban aja. Karena kewajiban. Nah, itulah kelihatan kenapa tidak terlalu meriah. Jadi mesin partai itu tidak terlalu kelihatan meskipun misalnya ada 9 partai yang mendukungnya, itu enggak di lapangan itu enggak kelihatan, kerukunan mereka itu enggak kelihatan, soliditas mereka enggak kelihatan. Nah, artinya apa? Partai-partai yang kecil, partai-partai yang cukup pas-pasan untuk mencalonkan diri itu sebenarnya mempunyai ruang untuk melakukan terobosan. Tetapi terobosannya itu harus terobosan modern, jangan tradisional. Kenapa? Kalau menggunakan terobosan tradisional, nah mereka yang sudah menang tadi itu punya basis massa, tidak bisa dengan mudah mereka masuk gitu. Nah, ada peluangnya kenapa? Dari warna yang muncul pada legislatif kemarin bahwa ketokohan itu yang sangat berpengaruh. Nah, oleh karena itu maka ketokohan dari calon itu yang bisa menerobos daripada kungkungan partai tadi, basis massa partai. Nah, yang seperti itu kurang kelihatan. Apakah ini sudah kelelahan gitu ya, karena pada di awal tahun dulu sudah mereka ini kehabisan napasnya gitu ya, ataukah memang karena ini cara baru manajemen kampanye strategi partai politik, nah kayaknya ini kurang optimal lah. Ya, ya. Masih kagok mereka. Padahal ini kesempatan yang sangat cantik sekali ya, apabila pemain-pemain politik itu betul-betul dia menggunakan ilmu politiknya ya di dalam menguasai medan. Tapi kayaknya kelelahan gitu. Ya, ya, Gitu. Dan sebenarnya menuju cara baru juga ya, karena kita tidak lihat begitu intens pengerahan massa di lapangan, Pak. Iya, iya. Hanya mungkin di akhir atau di awal ya. Iya, di awal. Tidak terbuka. Kampanye terbuka tidak begitu banyak. Iya, tidak maksimal kampanye terbukanya. Padahal kans untuk itu ada, dibuka oleh KPU kan. Ya. Sedangkan waktu untuk kampanye mereka itu lebih banyak daripada ini frekuensinya, lebih banyak daripada legislatif. Kalau legislatif orangnya banyak kan, jadi baginya sedikit-sedikit waktunya. Nah, ini banyak waktunya. Nah, di sini kayaknya memang ketokohan orangnya, figurnya itu sangat menonjol dibandingkan partai politik. Nah, jadi seharusnya kan partai politik ini yang mengusungnya. Tapi partai politik kayaknya nggak terlalu kuat gitu ya mendukung calon ini. Jadi betul-betul kehendak calon. Contohnya misalnya di Sumatera Selatan yang Edi Santana nih yang baru. Dia sebenarnya sudah dikenal udah lama. Tapi pada saat-saat terakhir dia baru dapat perahu kapal untuk partai politiknya. Nah, sedangkan dia sebenarnya kan sudah dari PDIP, dia kan kadernya Gerindra. Nah, kemudian dia minta dari PDIP lagi. Nah, ini kan kelihatan bahwa sebenarnya PDIP tidak mempunyai profil yang kuat untuk itu gitu.
Jadi mantan calon kadernya yang diangkat gitu ya. Nah, di sini yang kita lihat bahwa memang apa namanya seperti terkejut ya. Partai-partai politik itu terkejut bahwa dia bisa jalan sendiri, macam PDIP tadi. Harusnya sudah bisa jalankan sendiri. Tapi karena betul-betul mendadak keputusan dari MK dalam waktu yang sangat sempit, nah sehingga mereka kayaknya tidak begitu siap. Nah, Tadi Pak Ardian menyinggung salah satu modern lah ya, Ya, modern atau pemilihnya juga rasional. ya, Ya. Mestinya kan lebih banyak pilihan itu bukan hanya soal tokoh. Kalau tokoh ini kalau rasional itu kan melihat kredibilitas, Pak. iya, kredibilitas. Tokoh A, B, C itu saya pilih karena yang ini lebih kredibel atau dia rekam jejak, Rekam jejak, ya kan, punya pengalaman dan sebagainya. Tetapi ada juga yang sebenarnya belum terlihat begitu optimal adalah ide gagasan yang Nah, itu dia. original itu ya. Ya, contoh yang calon Sumatera Selatan ini kan bisa dikatakan orang lama, hampir semua orang lama nih. Nah, jadi ruang untuk yang ide-ide baru itu tidak bisa masuk ke atas. Nah, berarti kan dia mengandalkan ketokohan. Jadi yang rasional, jadi yang mengandalkan program itu sangat sedikit masyarakat yang mengandalkan program itu. Jadi banyak yang pendekatan ini. Nah, namun mungkinkah ini paradigma berpikirnya partai politik yang seperti itu? Masyarakat udah berubah nih. Karena secara mekanisme pemilihan umum bahwa mereka disajikan, didukung oleh partai politik, ya, sehingga masyarakat kan hanya memilih apa yang disajikan. Nah, kalau yang menyajikan ini paradigmanya paradigma tradisional, ya otomatis yang ini mengikuti apa adanya. Ngikut aja ya. Ngikut aja. Nah, buktinya itu tadi. Nah, ini nanti akan kita lihat. Mungkinkah ada terobosan? Ya, secara fisiknya rombongan milenial lah ya. Mungkinkah mereka bisa ini maju ke depan dengan maksud bukan kita mengkonflikkan antara tua dan muda ya, tapi adalah inovasi-inovasi yang muncul, kreativitas yang muncul. Sebab kalau kita mengandalkan orang-orang ketokohan orang lama ya, sulit sekali kita mendapatkan sesuatu terobosan dari situ gitu. Karena paradigma berpikir mereka paradigma lama. Itu satu. Kemudian kedua, kalau kita lihat dari debat-debat yang ada, itu tidak ada yang menonjol ya, inovasi apa, ide apa yang bersifat inovasi yang mereka tawarkan. Baik itu di tingkat kabupaten kota, apalagi tingkat provinsi, nggak begitu itu. Cuma yang lama-lama aja dibawa lagi. Gitu, dibungkus kesehatan gratis, pendidikan gratis kan situasinya sudah lama yang 10-15 tahun yang lalu dibawa oleh Pak Alex Nurdin. Nah, dibawa lagi situasi sekarang itu nggak tepat lagi karena apa? Dari pusat sudah ada program BPJS gitu ya, bantuan sudah ada, beasiswa KIP gitu. Apalagi? Nah, itu kan sesuatu yang ini saja istilahnya menabur garam di lautan gitu loh. Jadi masyarakat tidak terlalu antusias untuk melihat itu suatu program, tidak ada program baru. Apakah mereka misalnya Sumatera Selatan ini buatlah situasi wilayah menjadi tempat industri, lokasi industri. Apa yang mau lakukan misalnya? Apakah memanfaatkan adanya jalan tol? Itu nggak muncul. Nggak muncul ya. Nggak muncul yang begitu. Nah, sedangkan memanfaatkan peluang aja ide mereka tidak muncul, apalagi ide baru dari mereka. Nah, ini masalah. Tapi terlepas daripada itu tadi, ini menunjukkan bahwa ketokohan itu diajukan. Ya. Nah, permasalahan yang menarik, apakah masyarakat akan memilih dia? Ini menarik nih. Makanya ini quick count ini menarik nanti. Ya. Di kemarin sudah ada beberapa survei ya, survei dan sudah ada kecenderungan ke salah satu kandidat gitu kan dari tiga betul. ini. Nah, hari ini akan dibuktikan apakah betul. hasil survei itu termasuk selisihnya itu sejauh yang di polling itu dipollingkan di surveinya. Pak Ardian melihat perubahan itu masih mungkin terjadi. Masih mungkin terjadi. Sebabnya begini, kita terbuka saja. Kan kalau dia survei itu kan belum tentu murni. Pertama, mereka tidak pernah membuka sampel mereka di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, margin error mereka itu besar-besar loh. Ya kan, di atas 2,5%. Nah, artinya apa? Ada kemungkinan peluang itu bisa terjadi sekitar 10% berubah angka itu. Gitu. Contoh, terakhir aja misalnya Pak Daru itu 40%. Berarti kan ada 60% yang tidak memilih dia. Nah, posisi 60% ini ada di kedua dan ketiga. Nah, apakah yang di antara mereka itu ada yang mendapatkan lebih daripada itu 40 juga misalnya? 40 yang 120.
ya kan? Nah, kemudian dengan margin error 10 tadi bisa jadi yang 40 itu turun ke 30. Diambil orang ini yang naik ke 10. Nah, yang mana kita nggak tahu. Kalau itu naik berarti 40 yang tadinya itu ketinggalan bisa menang. Ya, ya, ya. Nah, cuma memang kalau kita lihat itu tidak ada yang mayoritas yang hampir 50% lebih mungkin ini tidak. Karena di sana itu tadi yang menentukan adalah masyarakat tadi, pandangan masyarakat. Jadi kita lihat secara positifnya adalah apakah masyarakat kita masih seperti profil yang 5 tahun yang lalu, bahwa masyarakat yang berpikir tradisional, apakah masyarakat ini memang menunjukkan masyarakat yang milenial sekarang yang hampir 60% adalah kaum remaja. Nah, itu kalau itu muncul, nah berarti itu tanda-tanda bagus tuh bahwa rasionalitas mulai mengatasi yang tradisional gitu. Nah, Atau yang milenial dan Gen Z ini mengikut aja. Mengikut aja. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Bisa seperti itu ya. Bisa seperti itu. Atau kalau ini transisi nih. Kalau kan transisinya sedikit. Iya. Atau kalaupun dia punya pilihan ya, tetapi polanya tetap melihat ketokohan tadi. Iya. Belum murni. Kan itu saluran distribusinya aja, Pak. Jadi menjangkau milenial dan Gen Z itu media sosial. Media sosial, ya. Menjangkaunya itu, tapi waktu preferensi memilihnya ternyata sama aja karena yang disajikan sama. Iya, sama aja. Cuman ini tadi memang ini transisi, makanya ini perlu kita cermati itu ya, melihat sejarah perubahan paradigma berpikir pemilih kita dengan adanya perubahan sistem pemilu. Nah gitu. Jadi kalau seandainya ada perubahan itu lebih kepada rasional ya, berarti paling tidak efeknya bagus dari sistem pemilu yang serentak ini kepada masyarakat. Nah, efek itu yang kita lihat ya. Soalnya begini, kenapa saya bilang begitu ya? Karena rencana dari serentak ini sebenarnya di tahun 2027. Kemudian saya ukur di awal dulu 2003. Waktu perancangan pertama itu sebenarnya serentaknya 2027. Nah, kita ini lebih cepat 2024. Berarti kan artinya secara mental paradigma berpikir para negarawan kita itu sudah semakin maju. Tadi awalnya mereka tidak mau menerima itu serentak itu. Tapi dengan adanya perjalanan yang kita lihat sekarang, faktanya mereka rupanya cepat paham. Jadi artinya itu melihat segi positifnya. Nah, dengan demikian maka seandainya tadi milenial itu mulai mewarnai, berarti ini sudah ada hasil. Sebab kita harapkan dari serentak itu salah satunya adalah berpikir rasional. Kenapa? Supaya antar masyarakat itu tidak saling mempengaruhi. Jadi demokrasinya terlihat sekali karena pekerjaan dari pemilihan suara itu dilakukan pada waktu yang sama. Kalau dulu tidak, mesti bisa saling mempengaruhi. Ini yang diharapkan oleh para pemilih para calon-calon tradisional tadi. Seperti itu. Nah, dengan mereka paham bahwa ini akan kita melaju kepada masyarakat yang rasional, ya, maka ini akan muncul nanti cara berpikir yang baru. Ya. Nah, tapi yang hari ini transisi nih. Transisi. Bisa jadi calon berikutnya ya. Bisa jadi. Pemilihan berikutnya. Jadi kita lihat nanti mungkin ada warna yang sangat pelangi gitu ya. Pemilihan bakal calon dari masing-masing kepala daerah ini warna dari partai politik mereka sangat berwarna ini. Nah, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita mulai rasional nih. Saya rasa itu tanda-tanda yang bagus gitu, positif lah ke depan. Mudah-mudahan Pak sampai nanti penghitungan ya, rekapitulasi resmi maupun hitung cepat. Iya. Hitung cepat ini menurut pengalaman sebelum-sebelumnya, karena ini banyak yang melakukan dan banyak perbandingan, kita sebutnya unggul ya Pak. Keunggulan di hitung cepat itu umumnya sama dengan hasil ini. Nah, itu Pak Ardian melihat seberapa bisa menerima konstelasi di baik ini gubernur maupun di daerah-daerah ini. Masyarakatnya ya? Masyarakat tentu sudah lebih dulu Pak. Lebih dulu ya. Ini kita bicara kandidat ini. Saya rasa mereka menerima. Tapi memang ya kalau kecewa ya karena begini, saya lihat ada satu hal yang serentak ini adalah masalah kos politik sangat tinggi. Kos politik sangat tinggi. Itulah mungkin salah satu penyebab kenapa banyak ini orang-orang lama yang muncul. Karena perlu biaya yang tinggi, seperti misalnya Sumatera Selatan. Jarak antar satu kota-kota itu sangat jauh gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, pengalaman lapangan yang lalu-lalu itu melihatkan bahwa pembiayaan politik itu banyak tergantung pada si kandidat.
bukan partai. Karena partai politik tidak mempunyai dana khusus ya yang apa namanya yang merupakan pendapatan mereka. Mereka tergantung pada anggota dan pemberian pemerintah berdasarkan kursi. Nah, dengan dana yang terbatas tersebut, otomatis bahwa biaya-biaya plus yang diharapkan untuk apa pembiayaan kos politik itu ditanggung oleh kandidat. Nah, di sini akibatkan mereka kalau menang kalah ya kecewa ya cukup berat juga kecewanya gitu. Dan satu, kedua kecewa mereka ini begini karena bukan dia saja, karena mereka pasti akan dibantu oleh kawan-kawan lah sejawat mereka yang mendukung kampanye kegiatan pemilihan tersebut. Itu kosnya sangat tinggi. Cuma secara ini saya lihat karena banyak orang lama yang jadi ini, mereka bisa menerima. Saya yakin bisa menerima meskipun ya itu tadi kosnya cukup besar ya untuk Cukup menerima besar, ya. itu. Mungkin kekecewanya karena kos itu tadi. Karena kos itu aja. Kalau soal hasil mungkin Bisa. sekarang pun sudah bisa dilihat ya Pak ya. Iya, Mereka sudah bisa dilihat. sudah tahu lah Dan ya. adem ayem sekarang kan, Dan adem adem ayem. Jadi ini menunjukkan mereka bisa menerima tersebut. Cuma memang ya itu tadi, apa dengan kegiatan seperti ini ya mungkin ya efek pribadi ya mungkin kena lah dampak pribadinya itu. Dampak pribadi ya. Ya. Kalau kita lihat ini kan Pak, contoh case tadi di Muba maupun di Oku ya. yang panas di elitnya. Karena kan pribadi langsung di debat. Betul. Nah mereka. Tapi waktu hari ini mudah-mudahan sampai nanti juga kondisi masih kondusif. Artinya pemilihnya makin rasional mungkin. Masih rasional. Nggak bisa diajak-ajak. Oh misalnya sana yang ribut ya situ ribut. Dan juga begini saya lihat juga polisinya sudah lebih profesional juga ini. Karena saya lihat polisi ya kepengamanan lah. Tidak seperti dulu. Kalau dulu kan mereka masuk semua kayak itu. Nah sekarang sudah main blok-blokan. Di sini oper ke sini, ini oper ke sini. Nah, saya salut juga respect itu kepada polisi yang dia mengatur pengendalian. Jadi meskipun ada keributan seperti tadi, tidak jadi konflik lapangan gitu. Ya, horizontalnya kan. Kalau tadi kan disebutkan ada konflik, ada intimidasi, ada apa, tetapi horizontalnya kan tidak terjadi. Tidak terjadi. Ya, itu terjadi. Nah, itu jadi yang mengendalikan itu kan pihak pengamanan nih. Meskipun tidak terlihat secara ini, tapi ketika mereka bergerak itu kelihatan sekali bahwa sudah diatur oleh mereka itu kan. Nah sehingga emosi-emosi tersebut bisa tertahan gitu, tidak menjadi suatu hal yang merugikan, tidak anarki gitu. Iya. Beberapa hari lalu rasanya mungkin 2-3 hari lalu ya, Pak Kapolda kan kami undang juga di sini. Iya. Itu sudah memang memonitor eskalasi di mana, jadi tidak dibagi rata itu penempatan personel. Jadi proporsional. Yang memang adem ayem ya sesuai standar. Nanti yang standar. Ini lebih Muba, makanya tadi kan saya juga belum update ya, akhirnya kita tanyakan ternyata betul di Muba Sekayu langsung didatangi gubernur sama Kapolda, Pangdam. Di Batu Raja juga langsung didatangi karena melihat eskalasi kemarin. Iya. Ya tapi warga Sumsel ini kan kami banggakan Pak, namanya kampanye pemerintah selama ini kan menyebut zero konflik. Ya, betul. Ya, agak terancam oleh situasi pilkada ini karena ada ribut di debat lah, 2 kali walk out gitu ya. Tapi ternyata zero konflik juga Pak. Zero konflik juga, iya. Pak Ardian melihat apakah zero konflik ini yang selama ini terjadi itu karena kultur kita di Sumsel ini yang katanya kekerabatan ya kan, di mana-mana dulur gitu kan, dulur, atau Ungkit Tegalo atau memang kita sudah melihat ini makin Gen Z mana mau diajak ribut-ribut gitu kan, atau milenial. Kalau kita lihat dari sejarah jadi antropologi budaya, memang orang Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya itu tidak pernah konflik yang seperti perang saudara. Nah ini kenapa saya tarik dari sana? Karena ada suatu nilai yang terbawa sampai sekarang dari warisan norma. Jadi gini, kalau dulu itu kita lihat Kerajaan Sriwijaya itu kan tidak ada peninggalan yang monumental di suatu tempat tertentu. Dia istilahnya ngecer gitu. Tersebar. Nah jadi begini dulu ceritanya, di dalam Kerajaan Sriwijaya itu dia kalau seandainya ada seorang putra mahkota yang tidak disukai oleh adik-adiknya yang lain, maka dia bukannya perang, tapi si putra mahkota itu adik-adiknya putra mahkota itu keluar dari istana.
Dan si putra mahkota membantukan untuk membuat kerajaan di luar istana. Nah itu dari sana. Sehingga dalam budaya Sriwijaya memperebutkan kekuasaan itu adalah suatu hal yang tabu, gitu, memalukan gitu, memalukan. Nah karena tabu itu maka seperti ini terbawa pada nilai-nilai pada waktu perang kemerdekaan. Palembang itu tidak mau mereka katakan takluk dengan Belanda, tapi mereka mengatakan tidak mau menyerah, tapi dia keluar. Itu perang 5 hari 5 malam contohnya. Jadi dia diserang oleh Belanda, dia lari. Salah satu adanya yang menjadi orang Kubu. Itu adalah salah satu dari orang Kubu, sebagian tapi ya, itu adalah orang yang anak buah dari kerajaan yang lari ke hutan karena mereka tidak mau menyerah, gitu. Nah, karena tidak mau mereka menyerah, maka tinggallah di hutan. Nah, itu makanya di Kubu yang ada di Kabupaten Lubuk Linggau dengan sebagian Jambi itu bahasa Palembang. Bahasa Palembang dia. Nah, lain Kubu yang tempat lain. Kubu itu kan anak dalam sebenarnya kan. Nah, jadi itu mereka jadi tidak mau maka itulah istilah Wong Kito Galo itu muncul. Kalau dia ngomong Wong Kito Galo itu maksudnya itu adalah jangan dimusuhi, jangan dilawan. Itu kawan kita. Wong Kito itu kawan kita maksudnya itu. Nah, jadi kalau sudah ngomong Wong Kito Galo, biasanya mereka tidak berantem. Nah, oleh karena itu maka konflik-konflik di bawah itu jarang terjadi karena ini. Tetapi konflik pribadi muncul. Karena apa? Karena konflik norma itu adalah konflik harga diri. Jadi itu konflik yang berkelompok itu harga diri. Nah, tapi kalau perorangannya, nah di luar itu iya ada. Jadi kalau mereka tersinggung harga diri mereka, nah mereka itulah suka keluar senjata. Itu dulu. Sekarang nggak lagi kan? Nah, itu terjadi udah tuh ada kelompok. Nah, sekarang kelompok-kelompok itu sudah tercerai dengan adanya perkawinan, akulturasi dan sebagainya. Nah, itu sudah berkurang. Nah, sehingga kalau seandainya terjadi ini istilahnya itu kalau di konflik itu ada istilah kepala pecong. Kepala pecong itu kepala sukunya. Tapi dalam pengertian modern artinya kepala kelompok. Kalau ada ribut-ribut cari kepala kelompoknya siapa. Nah, itu perdamaian lewat dia gitu. Patronmu ya. Patron. Nah, patron itu. Sehingga berapa kali terjadi itu ramai ribut gitu, tapi tidak terjadi konflik. Yang berarti konflik langsung ya berantemnya. Itu nggak terjadi. Nah, di konteks pemilihan gubernur ini saat ini, Pak. Ya. Ini mungkin beberapa menit lagi sudah muncul ini. Ya. Bagaimana resolusi atau ke depan kita mau membangun Sumatera Selatan ini, para kandidat ini posisinya akan jadi ke depan ini sebenarnya pendekatan tradisional itu sudah ketinggalan. Karena apa? Karena anak-anak milenial sekarang itu tidak bisa lagi dikatakan anak suku bangsa mana. Karena banyak sekali sudah amalgamasi perkawinan antar budaya. Nah, perkawinan antar budaya ini mengakibatkan sosok generasi Indonesia asli. Nah, sehingga kalau dikatakan ini suku A, suku B itu sudah sulit. Nah, kalau sudah suku A, suku B sudah sulit, berarti kan kepala adatnya kan sudah nggak jelas, gitu ya. Nah, oleh karena itu kalau kita masih mengandalkan ketokohan, mereka nggak mengenal. Belum lagi masalah pendidikan ya. Nah, mereka nggak mengenal itu dengan baik gitu. Nah, sehingga dengan pendekatan rasional, karena mereka itu sekolahnya lebih tinggi, lebih baiklah dari dulu. Nah, itu mungkin lebih masuk gitu daripada mereka yang mengadakan pendekatan penokohan itu. Nah, itu norma-norma orang-orang lalu kan sudah ya generasi sudah berubah lah, nggak seperti itu lagi gitu. Setelah pukul 3 ini kita akan tahu, Pak. Ya. Hasil-hasil dari hitung cepat, ya, apakah jauh selisihnya dengan survei sebelumnya, polling kemarin ya. Setelah hitung cepat kita akan tunggu sampai penghitungan atau pleno KPU. Ya. Apa yang bisa Pak Ardian sarankan pada 3 pasangan lah untuk gubernur dan mungkin seluruh di kabupaten kota? Ya, kita harapkan kepada pasangan-pasangan tentu cooling down dulu. Jadi mungkin emosi ditahan karena apa? Karena perhitungan suara ini masih beberapa hari lagi, tidak hari ini langsung. Jadi apa yang terjadi sekarang itu meskipun nanti kita udah lihat dari quick count ya, oke lah itu sebagai suatu sinyal-sinyal. Tetapi itu bukan yang real gitu. Tetap aja kita harus memegang hasil real count dari KPU-nya itu satu. Kemudian juga
karena sudah ada mekanisme di dalam KPU itu, yaitu mulai dari C1-nya yang berasal dari TPS ya. Nah, itu dikumpulkan administrasi itu sampai kepada atasnya kecamatan, kabupaten, kota dan provinsi. Nah, itu sebaiknya saksi-saksi mereka yang mereka turunkan itu mengumpulkan data-data tersebut dan juga dikaji. Jadi mereka mempunyai suatu data perbandingan gitu antara apa yang mereka punya dengan KPU-nya, kemudian quick count lah. Quick count itu sebagai ini aja, karena quick count itu kan hanya sampel masalahnya. Nah, jadi dengan demikian maka dia mempunyai bandingan yang baik. Nah, apabila terjadi perselisihan, silakan untuk diajukan gugatan ya kepada KPU-nya. Nah, gitu. Jadi ada tempatnya. Jadi jangan sampai nanti karena emosi menggerakkan massa misalnya, itu tidak ada gunanya. Meskipun ada keramaian tapi tidak ada gunanya, karena bagaimanapun juga tetaplah hasil itu di KPU dan ada ruang bagi mereka yaitu untuk menggugat hasil itu kalau seandainya mereka tidak puas, yaitu ke Mahkamah Konstitusi. Gitu. Itu terbuka. Jadi lebih baik daripada kita melakukan konflik di bawah, lebih baik mengumpulkan data administrasinya. Nah, data tersebut nanti disimpan dan dihitung, kemudian dicermati untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi gitu. Daripada energinya habis energi habis, betul. Untuk yang tidak produktif tidak produktif, itu ya. Dan tidak diakui oleh negara. Dan tidak diakui, lebih baik digunakan untuk mengumpulkan data-data yang tadi mendukung tadi ya. Betul ya. Dan tadi Pak Ardian juga menyebut quick count ini kan ilmiah ya, dan bisa jadikan pembanding ya. Indikator ya. Misalnya kalau terlalu jauh hasil rekapitulasi manual. Tapi bukan tidak bisa dijadikan bukti di pengadilan. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Tapi bisa jadi acuan. Acuan lah, gambaran lah. Gambaran gitu. ya. Iya. Oke. Ya taruhlah hiburan lah sebelum real count-nya. Gitu. Cuman itu hati-hati, tetap aja data-data yang dari CC itu dikumpulkan. So bagaimanapun juga data itu berasal dari bawah gitu. Data realnya kan. So kalau sudah naik ke kecamatan dan seterusnya itu hanya rekapitulasi. Nah, siapa tahu ada salah di rekapitulasi, pasti baliknya adalah ke data awal. Nah, jadi data yang berasal dari TPS itu yang harus dipegang oleh para calon-calon itu masing-masing melalui saksi-saksinya gitu. Kalau quick count ini apa kelemahannya, Pak? Quick count itu dia itu sampel saja, jadi tidak semua. Jadi dari sensus itu paling-paling mereka mengambil 20% itu paling banyak tuh. Ada 10%. Nah, kalau seandainya mereka itu betul-betul menggunakan indikator ilmiah ya. Jadi untuk mengambil sampelnya itu betul-betul yang teruji sehingga dia betul-betul dekat. Kan kita lihat yang lalu-lalu itu kan ada cuman perbedaan 1%, 2%. Nah, itu kan bagus. Berarti mereka mengambil sampelnya itu. Nah, tapi kalau seandainya mengambil sampel yang tidak tepat, misalnya dia itu terlalu banyak mengambil sampel dari calon satu misalnya kan. Nah, itu bisa saja jadi bias, hasilnya bias. Nah, itu dia di mergernya tadi. Jadi margin error. Nah, margin error itu misalnya dia ambil 2,5%, berarti data dia itu akan berbeda dengan real itu sekitar 2,5%. Naik turunnya itu bisa naik bisa turun sekitar 2,5% itu. Karena itu adalah peluang lain yang masuk. Nah, kalau 2,5% ke atas, 2,5% ke bawah bisa 5% ya, Pak? Bisa 5%. Nah, berarti kan besar itu. Besar. Nah, orang kan melihatnya, wah dikit. Enggak, dia bisa naik bisa turun. So 5% itu kalau diambil yang sebelah gitu kan, dan yang sebelah ini juga tinggi, ya bisa yang sebelah ini menang gitu. Nah, ini yang mereka melihat. Jadi statistik itu bukan kayak matematik dia. Jadi peluang itu kemungkinan dia menang. Jadi kalau 2,5 berarti 5%. Nah, kalau dia sudah sampai misal 5% berarti 10%. Nah, 10% itu besar itu. Jadi seandainya selisih dalam waktu quick count polling sebelumnya, misalnya jarak mereka itu taruhlah misalnya 5% lah, 5%, tetapi margin errornya itu 10%, nah bisa berbalik itu suara. Artinya bisa berbalik. Nah, jadi artinya jangan kecil hati, nanti kalau quick count misalnya, lihat tuh margin errornya berapa. Gitu. Nah, jarak kita dengan dia berapa? Kalau itu misal di bawah ruang itu, nah bisa jadi itu kita yang menang misalnya kan, yang B yang menang. Nah, jadi jangan khawatir dulu. Makanya tadi ada kemungkinan menangnya itu lihatnya dari C1 itu tadi. Yaitu yang berasal dari TPS. Ya. Terus yang menang quick count juga jangan langsung ini ya, Pak ya. Pesta atau syukuran. Jangan dulu, iya bahaya. Meskipun ya tadi kan kalau memang mereka mendekati oke, tapi jangan sampai mengakibatkan orang ini pesta duluan gitu. Pesta duluan. Dan meskipun menang tetap perlu juga memantau
formulir-formulir itu ya. Iya, tetap yang C1-nya itu. Nah, sekarang itu kan begini, setelah mereka itu nanti pemilihan, pencoblosan, perhitungan, nah kemudian mereka itu kan difoto juga oleh TPS tuh. Nah, gitu, dilaporkannya ke kabupaten masing-masing atau kota masing-masing. Nah, itu berjalan tuh, saya tahu begitu. Baru ini masuk pengiriman itu berkasnya. Nah, kalau jadi artinya KPU tuh mengontrol juga di lapangan gitu. Nah, sudah benar atau belum? Nah, selisih ini mudah-mudahan ini lebih rapi lah dari yang kemarin-kemarin, lebih bagus karena ini mendekati. Nah, yang kemarin aja kan coba kita lihat banyak juga yang protes, tapi banyak protes yang ditolak kan. Nah, berarti yang dilakukan KPU itu sudah sempurna, sudah bagus lah gitu. Ya karena ini tidak memunculkan konflik. Meskipun ada perubahan-perubahan, tapi tidak ada konflik. Berarti mereka bisa menerima dengan rasional gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini juga seperti itu karena yang dipilih kan lebih sedikit gitu. Ya. Terakhir ini Pak Ardian, mengevaluasi pemilu saat ini apa yang ke depan itu bisa diperbaiki? Kalau kita lihat pertama kemarin itu kan suka rame itu masalah DPT, daftar pemilih tetap. Nah, alhamdulillah sekarang kan enggak. Ini syukurnya. Nanti kita lihat ini. Jadi kalau saya lihat dari penyelenggaraan KPU-nya ini sudah lebih baik lah dari yang kemarin lebih baik. Jadi kita lihat di DPT itu. Kemudian keluhan masyarakat itu kurang. Nah, cuma memang kalau di lapangan tadi waktu saya datang ada satu masyarakat merasakan TPS-nya agak lebih jauh dari rumah karena ini kan dipilihkan sedikit. Kalau dulu kan banyak sehingga TPS-nya disebar. Nah, tapi sekarang karena yang dipilih sedikit, jadi kan ini kan orangnya ini jadi agak jauh posisi mereka dari TPS itu. Tapi saya rasa nggak terlalu mengganggu ya. Karena sekarang sudah terbiasa dengan yang dekat ya. Iya, terbiasa dekat. Ya. Jadi kalau dulu kan misalnya 2 RT, 3 RT, nah sekarang itu bisa 5 RT atau ya lebih atau 7 RT, 1 TPS gitu. Jadi agak jauh rangkaian ininya. Cuma nggak apa-apa, saya rasa ini aja. Cuman ya barangkali dengan jauh ini perlu sosialisasi yang bagus lagi lah nanti supaya mereka partisipasi tinggi. Tadi ada juga calon wali kota juga harus 500 meter Pak. Nah itu. Karena bolak-balik 1 kilo. 1 kilo. Itu. Iya. Nah. Tapi masih dalam satu ini ya. Dalam satu wilayah. Ya, satu wilayah memang. Jadi itu ya mungkin pertimbangan efektivitas efisiensi juga itu ya. Iya. Itu. Nah, yang lainnya saya rasa bagus itu ya. Polisinya tadi saya lihat mulai dari kampanye kemarin dia antisipasinya sudah bagus ya, strateginya. Nah, cuma justru balik ini saya lihatnya yang agak shock itu adalah ininya calonnya nih. Dari kampanyenya kan nggak kelihatan, ya kurang meriah lah ya. Nah itu, ini atau mereka masih kagok tadi. Yang jelas dilihat di sana peran daripada partai politikku agak kurang aktif dibandingkan yang lalu-lalu gitu. Apakah udah kecapean pengurusnya? Belum bisa program itu identik dengan calon tertentu ya. Iya, itu misalnya dia. Calon A, kalau saya pilih calon A ini dia nih spesialis pertanian. Ya. Calon B, sekali. ini dia infrastruktur dan sebagainya. Betul. Atau jadi kembali ke sosial figur. misalnya. Sekarang kembali ke figur Masih masalahnya. figur, ya? Jadi figur. Jadi meskipun partainya itu berbeda-beda gitu ya, jadi tergantung figurnya. Nah, sehingga di sini makanya partai politik tidak terlalu mewarnai di dalam misalnya contoh gini kan, ada partai politik itu yang nasionalis. Oh, berarti kalau calonnya pas nasionalis sih nggak bisa sekarang. Nggak bisa sekarang ya. Nggak bisa dipegang itu. Yang religius nggak bisa juga. Karena partai yang ininya banyak. Jadi kejatuhan dari peran partai politik ya, pencitraan dia di dalam masyarakat itu karena apa? Yang menjadi pondasi utama dan tiang utama dari partai politik ideologi partai. Nah, ideologi partai itu yang sedang bias sekarang. Karena apa? Calon satu tapi yang ininya partainya banyak. Nah, jadi si calon itu memegang partai ideologi apa? Nggak jelas. Jadi ideologi itu kan maksudnya ingin mengetahui cara berpikir dia. Bagaimana metode dia menjalankan negara ini. Nah, tapi kalau dia bias, kita nggak bisa menduga arahnya itu kemana itu. Contohnya istilahnya rencana kerjanya bagus. Kita nggak bisa memastikan, bisa nggak dia kerjakan. Nah, ini. Ya. Biasnya itu juga karena pragmatisme itu tadi. Pragmatisme, betul. Atau perintah partai ini. Perintah dari pusat gitu kan. Iya. Harus ada atau jadi agak harus ikut yang menang gitu kan. Iya. Ikut yang suara peluang tokoh yang lebih besar gitu. Jadi warnanya banyak sekali. Betul. Terakhir ini Pak Ardian, karena tadi kita sudah membahas nih beberapa domain ya. Ada KPU,
ada tokohnya, ada partainya, bahkan kepolisian. Polisian, ya, ya. Nah, dari sisi pengawasan itu kan bisa memberikan apa ya, pendidikan politik atau jejak untuk pendidikan politik berikutnya. Apa yang bisa jadi catatan Pak Ardian? Ya, catatan saya begini, ada beberapa hal yang dulu agak tabu, ini bisa dilakukan oleh Bawaslu. Misalnya yang ada pembagian sembako, kemudian uang-uang yang mau dibagikan. Nah, alasan Bawaslu adalah dari mereka untuk mencegah. Oke, mencegah, tapi tindak lanjutnya apa? Karena apa? Masyarakat menunggu apakah ini ada sanksi atau tidak. Sebab beberapa pemilu yang sudah dilakukan banyak sekali peristiwa kasus-kasus yang masuk ke Bawaslu, tetapi itu sedikit sekali yang mereka yang kena sanksi. Sehingga ini masalahnya bukan sanksinya, jerahnya masyarakat itu gitu. Sebab jangan sampai nanti sesuatu yang melanggar seperti itu dianggap hal yang biasa. Nah, sehingga masyarakat menjadi menjadi berani untuk melanggar aturan gitu. Nah, seperti yang sembako dan sebagainya kemarin. Nah, coba mungkin perlu dipublikasi sanksi apa yang sudah dilakukan mereka, walaupun teguran ringan, sehingga masyarakat tahu gitu. Kalau enggak nanti pencitraan atau kredibilitas dari Bawaslu ini yang turun. Mereka anggap Bawaslu mencari sensasi aja gitu, tanpa ada tindak lanjut gitu. Ya. Menyisakan satu catatan ini. Iya, catatannya. Ya, Tribuners, sekian diskusi obrolan kami dengan Dr. Ardian Saptawan dari Universitas Sriwijaya. Mudah-mudahan kita masih bisa sambung lagi Pak untuk obrolan selanjutnya untuk melihat kondisi politik di Sumatera Selatan. Baik. Sampai jumpa pada program Mata Lokal Memilih selanjutnya. Saya Yudi Trisano, pemimpin redaksi Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post undur diri. Salam Tribun.